Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucinda Ramadhani dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan dengan NIM 22SP704 dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang PLC, yaitu pengertian, komponen, sejarah, jenis, dan kelebihan. Yang pertama, saya akan jelaskan pengertian. PLC adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengotomatiskan proses-proses dalam berbagai macam aplikasi industri, mulai dari otomasi pabrik, sistem pembangkit listrik, sistem pengendalian lalu lintas, hingga aplikasi rumah pintar. Selanjutnya, komponen utama. Komponen utama pada PLC meliputi yang pertama itu CPU, Central Processing Unit, merupakan otak dari PLC yang melakukan pemrosesan data, menjalankan program pengendalian, dan mengambil keputusan berdasarkan input yang diterima dari sensor dan input lainnya. Kemudian input modul merupakan bagian dari PLC yang menerima sinyal input dari perangkat luar seperti sensor, saklar, tombol, atau perangkat lainnya. Kemudian output modul merupakan bagian dari PLC yang mengontrol perangkat-perangkat luar seperti motor, katup, lampu, atau perangkat lainnya berdasarkan instruksi yang diterima dari CPU. Selanjutnya, power supply memasok daya listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan semua komponen dalam PLC. Kemudian memori digunakan untuk menyimpan program pengendalian data pengguna dan konfigurasi sistem berdasarkan dua jenis memori utama dalam PLC, yaitu RAM (Random Access Memory) yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama operasi PLC, dan ROM (Read Only Memory) yang berisi program pengendalian yang tidak dapat diubah oleh pengguna. Kemudian kita masuk pada bagian sejarah. Pada awal tahun 1960-an, industri otomatisasi mulai mencari alternatif untuk mengendalikan proses yang lebih fleksibel daripada sistem saklar kabel konvensional. Pada saat yang sama, akademis dan insinyur di Amerika Serikat sedang mengembangkan konsep kontrol terprogram menggunakan perangkat elektronik. Pada tahun 1968, sebuah perusahaan bernama Bedford Associates merancang dan memproduksi modul kontrol terprogram pertama yang dikenal sebagai 084 PLC. PLC ini dikembangkan untuk menggantikan kontrol logika kabel yang kompleks dan sulit dipelihara. Dan kemudian pada tahun 1969, perusahaan Modicon memperkenalkan PLC pertama secara komersial yang disebut Modicon 084. PLC ini diciptakan oleh Dickie Morley yang sering dianggap sebagai bapak PLC. Modicon 084 sangat revolusioner pada masanya karena dapat diprogram ulang untuk mengontrol berbagai macam proses. Nah, kelebihan PLC yaitu fleksibilitas. PLC dapat diprogram ulang untuk mengontrol berbagai macam proses dengan mudah, sehingga memungkinkan adaptasi yang cepat terhadap perubahan dalam lingkungan industri atau kebutuhan produksi. Yang kedua, kemudahan pemrograman. PLC menggunakan bahasa pemrograman yang intuitif dan mudah dipahami seperti ladder logic yang mirip dengan diagram rangkaian listrik. Nah, yang ketiga, kekuatan pemrosesan. PLC dilengkapi dengan mikroprosesor yang kuat memungkinkan pemrosesan yang cepat dan efisien, instruksi pengendalian dan kompleks. Kemudian masuk pada tipe dan jenis PLC. Merek pertama itu Siemens PLC yang terbagi dari 3 tipe, yaitu Simatic S7200, yaitu PLC ini cocok untuk aplikasi kecil hingga menengah. Yang kedua, Simatic S7500, PLC ini menawarkan performa tinggi untuk aplikasi yang lebih kompleks. Yang ketiga, Simatic ET200SP, PLC modular yang fleksibel dan dapat diperluas. Kemudian pada tipe kedua, Allen Bradley PLC, yaitu terbagi dari 3 juga, yaitu pertama Micrologic X1100, PLC ini cocok untuk aplikasi kecil. Yang kedua, Compact Logic X5370, PLC modular untuk aplikasi menengah hingga besar. Yang ketiga, Control Logic X5580, PLC dengan performa tinggi untuk aplikasi besar.
Merek yang ketiga itu Mitsubishi Electric PLC. Terbagi jadi 3 juga, yaitu Mercedes EQ-F Series, PLC kompak untuk aplikasi kecil hingga menengah. Yang kedua, Mercedes EQ-R Series, PLC modular untuk aplikasi menengah hingga besar. Yang ketiga, Mercedes FX Series, PLC kompak untuk ekonomis untuk aplikasi kecil. Nah, kita akan masuk pada prinsip kerja PLC. Nah, di sini ada wiring diagram yang merupakan tipe Omron CP1L L20DRA. Kemudian di sini ada ladder diagram 4 timer. Nomornya dapat dilihat. Kemudian ladder diagram dengan 1 timer. Nah, saya akan menjelaskan gabungan prinsip kerja secara umum. Yang pertama itu inisialisasi. Program PLC akan dimulai dengan langkah inisialisasi, di mana kondisi awal motor dan pengontrolan timer diatur. Yang kedua, input sensor. Sensor digunakan untuk mendeteksi kondisi saat motor harus beroperasi mundur atau maju. Yang ketiga, logika forward dan reverse. Berdasarkan input dari sensor, logika PLC akan menentukan apakah motor harus beroperasi maju atau mundur. Yang keempat, timer. Timer digunakan untuk mengatur waktu berjalannya motor dalam suatu arah sebelum berpindah ke arah lainnya. Yang kelima, programmable logic. Program PLC akan mengatur atau operasi motor berdasarkan kondisi input dan waktu yang diatur oleh timer. Yang keenam, safety interlock. Penting untuk memasukkan fitur keselamatan seperti interlock untuk mencegah operasi motor yang tidak diinginkan atau berbahaya. Yang ketujuh, output control. Output dari PLC akan mengatur relay atau kontraktor untuk mengubah arah putaran motor sesuai dengan logika yang telah ditetapkan. Yang ke-8, monitoring dan diagnostik. Program PLC biasanya mencakup fitur monitoring dan diagnosis untuk memudahkan pemantauan kondisi motor dan sistem secara keseluruhan. Sekian dari penjelasan saya tentang PLC. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.